jumpa. Selamat bergabung dengan saya Patricia Lovord dalam program Dunia Relawan. Program ini akan hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan beragam aktivitas sosial yang terjadi di sekitar kita. Selain itu, kami juga akan menampilkan figur-figur relawan pilihan yang kisahnya mungkin bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi Anda. Dalam segmen figur kali ini, kami akan menyajikan kisah Berliana Naipospos, seorang sukarelawan dari Medan, Sumatera Utara. Berliana adalah ibu rumah tangga biasa yang peduli akan minat baca anak-anak. Seminggu sekali, Berliana akan mengunjungi kampung-kampung terpencil, menjajakan buku untuk menumbuhkan minat baca anak. Selengkapnya tentang sumbangsi Berliana akan kami sajikan dalam liputan berikut. Membaca sejatinya merupakan kebutuhan primer anak-anak. Namun sayang, kesempatan ini belum menyentuh semua anak, khususnya mereka yang ada di desa atau kampung-kampung terpencil. Mengunjungi desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, kami menemui Berliana Naipospos. Berliana adalah seorang relawan yang peduli pada masalah pendidikan. Berliana sesungguhnya seorang ibu rumah tangga biasa. Namun ibu dengan 2 orang anak ini sangat peduli pada masalah pendidikan, khususnya minat baca anak-anak. Ia pun rela mengorbankan waktu dan tenaganya demi kemajuan anak-anak di pedesaan. Melalui PKBM Gerhana, 2 kali dalam sepekan, Berliana menjajakan buku ke kampung-kampung dengan perpustakaan keliling. Dan hari ini, ia akan menuju desa pedalaman di Kecamatan Namorambe, Deli Serdang. Tapi sebelum ke sana, Berliana terlebih dahulu harus menemui teman-temannya di kantor PKBM Gerhana. Untuk menuju ke sana, kami menggunakan angkutan umum. Di tengah keterbatasan kehidupan keluarganya, Berliana masih mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi ia selesaikan dengan peringkat baik. Seusai menamatkan pendidikan di jurusan Sastra Inggris, Universitas Metodis Indonesia, Berliana bertekad menjadi pekerja sosial. Konsekuensi kelelahan hingga tidak mendapatkan bayaran siap ia jalani. Pertama kali saya terjun ke dunia pendidikan karena berlatar belakang dari pendidikan saya. Saya kan ngambil sastra Inggris, jadi waktu itu pun saya sambil ngajar-ngajar les. Jadi saya berpikir, alangkah baiknya kalau saya lebarkan lagi dunia yang bisa saya jangkau melalui apa yang saya tahu gitu. Dan kebetulan waktu itu PKBM ini berdiri, kita bergabung di situ. Tapi waktu itu kita bergabung, kita tidak ada bayaran sama sekali. Inilah Taman Bacaan Keliling milik PKBM Gerhana. Sebuah motor yang didesain khusus untuk membawa buku ke tempat-tempat terpencil. Sebelum berangkat, seperti biasa, Berliana menyiapkan buku-buku yang akan dibawanya.
Pemirsa, Taman Bacaan Masyarakat Motor Keliling ini akan segera berangkat ke Kecamatan Namorambe, Deli Serdang. Namun karena tempatnya kurang cukup, maka saya akan menyusul dengan kendaraan lain. Mbak, sampai jumpa ya, Mbak. Untuk menuju Kecamatan Namorambe, tepatnya di Desa Gunung Berita, Kecamatan Namorambe, Deli Serdang, Sumatera Utara, dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Medan yang cukup jauh membuat Berliana harus rela menahan pegal dan lelah. Terlebih, ia harus duduk di belakang kemudi yang sangat sempit. Saat-saat seperti ini merupakan salah satu perjuangan Berliana. Selain duduk kesempitan, ia juga harus kuat menahan tiupan angin. Tapi kadang kalau biasanya jalannya agak bagus kan kita bisa udah hafal lokasi. Saya biasanya sambil membaca di belakang gitu. Udah gitu ya kalau pas jalan rusak diberhentikan dulu. Tapi kalau udah capek saya mau kadang tertidur. Niat yang tulus membuat Berliana menikmati perjalanan menuju tempat tujuan. Karena hanya dengan cara jemput bola inilah, buku bacaan dapat dinikmati oleh anak-anak di pedesaan. Tak menunggu lama, anak-anak pun langsung menyerbu perpustakaan keliling. Mereka memilih buku bacaan yang disukainya. Ada buku cerita, buku pelajaran, hingga komik. Pemirsa, beragam buku bacaan mulai dari ilmu pengetahuan alam, budi pekerti, hingga beragam cerita dongeng tersedia di Taman Bacaan Masyarakat Motor Keliling ini. Dan kesempatan langka ini sepertinya tidak dilewatkan begitu saja oleh anak-anak. Berliana bersama Taman Bacaan Masyarakat Gerhana memiliki tujuan mencerdaskan anak-anak di pedesaan. Dengan inovasi Taman Bacaan Motor Keliling ini, Berliana yakin anak-anak akan terbangun kepercayaan diri dengan menjadi anak-anak cerdas dan kompetitif. Jadi saya lihat di situ potensinya bahwa mereka pingin pintar, mereka pingin cerdas. Dari yang selama ini mungkin mereka tidak dapatkan, dan dengan melalui TBM ini mereka akhirnya pengetahuan mereka bisa meluas. Itu dia, dan kebanyakan mereka pun tidak malu untuk meminta saya menerangkan atau membacakan. Dengan kemampuan mendongeng, Berliana juga memberi kesempatan anak-anak yang belum bisa membaca dibacakan cerita. Dan inilah momen yang ditunggu anak-anak. Seakan terhipnotis, mereka asyik mendengarkan cerita Berliana. Bawa kemari 3 kera bandel itu, perintah si Ocel. Anak buah Ocel maju menggiring 3 ekor kera yang terikat tangannya. Mereka tidak diberi pendidikan. Terik matahari yang menyengat tidak menyurutkan semangat Berliana untuk melakukan aktivitas kerelawanannya.
Selain anak-anak, para orang tua juga menjadi sasaran Beliana untuk diajak melek baca. Untuk ibu-ibu biasanya Beliana membawa buku tentang memasak, keagamaan, hingga buku keterampilan. Suka dukanya, kalau sukanya ya saya mendapat kepuasan batin dengan melihat berarti kehidupan saya, ilmu saya berguna bagi orang lain. Kalau dukanya seperti kalau jarak jauh seperti ini kan, kena abu, jalan bergoncang-goncang, ya capek lah, capek kali memang. Ada banyak cara jika kita ingin berbuat baik. Dan Beliana melewati caranya dengan menjadi relawan perpustakaan keliling. Sebuah aksi nyata yang perlu kita dukung bersama. Pemirsa, rasanya kita patut meniru aktivitas yang dilakukan warga Kelurahan Helvetia Tengah, Kota Medan. Setiap hari Minggu, warga di sini bergotong royong membersihkan selokan dan sampah di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain bermanfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini dapat meningkatkan tali persaudaraan antar warga. Pemirsa, inilah salah satu liputan yang dapat kami rangkum dalam segmen Seputar Kita. Beginilah aktivitas masyarakat Perumahan Nasional Helvetia, Kelurahan Helvetia Tengah, Kota Medan, dalam memanfaatkan waktu libur di pagi hari. Mereka secara bersama-sama melakukan aksi gotong royong, pembersihan selokan parit dan kawasan pemukiman. Meskipun gotong royong hanya seputar perkampungan mereka, namun dengan cara inilah masyarakat khususnya perkotaan dapat merasakan kebersamaan. Tua muda dan anak-anak ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dengan kebersamaan dan canda tawa, beban yang berat dalam membersihkan perkampungan dilakukan dengan bergotong royong. Parit yang dipenuhi dengan sampah dan kotoran dibersihkan dengan hati yang ikhlas. Gotong royong merupakan kegiatan sosial di masyarakat yang dikerjakan secara bersama-sama dan penuh kebersamaan. Di era pemerintahan Orde Baru, kegiatan gotong royong sempat menjadi hal yang sangat penting dalam membangun sistem negara, bahkan interaksi di dalam masyarakat. Dan inilah yang menjadi inspirasi bagi masyarakat Kelurahan Helvetia. Kami dari lingkungan 20 Blok 13 bersama muda-mudi dan warga di lingkungan sini ingin menunjukkan suatu bukti kepada lingkungan kami dulu. Maksudnya dari lingkungan diri kita dulu baru ke lingkungan lain kan. Bagaimana kita membantu warga masyarakat untuk membersihkan lingkungan di lingkungan kita ini, khususnya di Blok 13 ini. Kegiatan gotong royong di daerah ini memang bukanlah yang pertama. Namun dengan peringatan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional, jiwa nasionalisme masyarakat tersentuh untuk melakukan kegiatan yang penuh dengan kebaikan, sekaligus memupuk rasa cinta kasih sesama manusia. Aksi sosial masyarakat Kelurahan Helvetia ini tidak hanya kepada pembersihan pemukiman masyarakat semata. Namun kegiatan ini juga diisi dengan pengumpulan sampah rumah tangga yang masih bisa didaur ulang kembali. Sampah seperti kaleng, botol, dan buku bekas dikumpulkan dan dijual. Hasil penjualannya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Setengah tahun udah bisa. Nah, kalau menjadi yang gampang-gampang dulu ya. Nah, misalnya saya rata.
tinggal lagi orang inilah tergantung kemampuannya. Kan ada yang terus Perasaan haru dan gembira terpancar dari wajah ibu-ibu penduduk desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai ini. Mereka merasa gembira karena keinginan mereka untuk mendapatkan pendidikan keterampilan menjahit akan segera terkabul. Hari itu, Herlina dan keluarga menyumbangkan 12 set mesin jahit kepada kelompok belajar hadir yang beranggotakan ibu-ibu penduduk desa Kuala Lama. Kelompok belajar hadir ini dikelola oleh Saibun Gultom dan rekannya yang merupakan relawan pengajar. dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Liputan dari TV dengan adanya dia. Melihat kisah ketulusan Ibu Gultomlah, Herlina dan suami tergerak hati untuk membantu dan menyumbangkan mesin jahit yang dibutuhkan oleh kelompok belajar hadir. Mau menyumbang karena setelah menonton di TV ya, ada lihat pernah lihat siaran Ibu Gultom yang hari itu di lokasi sini juga, dan saya ada diberi informasi bahwa kebetulan warga sini memerlukan mesin jahit, jadi kita ada maksud untuk menyumbangkan lah gitu. Dan juga setelah sering menonton banyak kegiatan baik ya yang ada di TV, jadi kita jadi terinspirasi ingin memberikan sedikit